Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang algoritma dan flowchart. Mari kita mulai dengan gambaran sederhana algoritma. Ada sebuah masalah, maka cara menemukan solusi dari masalah tersebut yaitu dengan algoritma. Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Banyak sekali contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, menginstal aplikasi Android melalui Play Store, memesan makanan pada layanan ojek online, memesan mie instan, mengirim tugas pada Google Classroom, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan algoritma. Sekarang, contoh algoritma memasak mie instan dimulai dari menyiapkan peralatan dan bahan, dan seterusnya sampai mie siap disajikan. Coba kalian perhatikan di balik kemasan mie instan yang sering kalian konsumsi. Di situ tertera logaritma tentang memasak mie instan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga menggunakan algoritma untuk melakukan segala sesuatu. Langkah-langkah atau kejadian dalam melakukan suatu kegiatan itulah yang disebut dengan algoritma. Selanjutnya, apa itu flowchart? Flowchart atau diagram alur merupakan sebuah alat grafis yang menjelaskan cara penyelesaian masalah penanganan informasi. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart juga merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Inilah contoh flowchart. Kemudian, tujuan membuat flowchart: 1. Menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. 2. Menyajikan informasi secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Jadi informasi dalam flowchart mudah dimengerti oleh orang yang membacanya. Yang ketiga, menyajikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol standar. Yang selanjutnya adalah program flowchart, yaitu bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Metode penggambaran flowchart dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, konseptual flowchart, yaitu flowchart yang menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Yang kedua, detail flowchart, yaitu flowchart yang menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Simbol-simbol flowchart secara umum. Yang pertama, simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang kedua adalah simbol garis alur, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang ketiga, simbol preparation, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan. Yang keempat adalah simbol proses, yaitu menyatakan proses segala jenis operasi yang diproses menggunakan suatu mesin. Yang kelima, simbol input atau output, yaitu menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Selanjutnya, yang keenam, simbol decision atau simbol keputusan, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, iya atau tidak. Kemudian yang ketujuh, simbol konektor yang berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang terakhir, simbol offline konektor, yaitu menyatakan sambungan dari proses
ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Contoh flowchart memasak mie instan. Jadi, flowchart adalah penyajian langkah-langkah dari suatu algoritma ke dalam bentuk bagan.